Kanjeng, apa Aduh, kabar? kamu pulang dari Bali? Iya, ya Allah aku habis ini loh ngurusin bisnis yang di Bali, baru baru landing ini tadi pesawatnya agak mendung cuacanya, Mendung. Kanjeng. Udah lama ngopi di sini? Saya jam 10 tadi sampai sini. Lu dari pagi. Dari pagi. Hmm. Alhamdulillah, ini Bu Irma yang kita tunggu-tunggu, bos dari Identik. TV pada sore hari ini akan berbincang-bincang dengan pengusaha muda, yaitu Bu Irma. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik Kanjeng. Lama ya kita nggak ketemu, Iya, hampir berapa lama ya? Bu Irma ini sangat luar biasa, sudah lama. Cuman yang saya itu berpikir ya Bu Irma ya, Nggih. kenapa Bu Irma itu masih tetap cantik, tetap masih muda. Kanjeng bisa Apa sih aja. resepnya itu yang saya ingin tahu itu. Apa Ya, resepnya? Awet muda gimana? awet muda tuh yang pasti hidup ini kan hanya sementara, Ya, kita hanya menjalaninya Kanjeng. Jadi kita banyak mensyukuri nikmat yang ada, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh, Ya. itu aja sih. Terus sama apa ya? Ya kita menjalankan kewajiban kita sesuai agama kita, ya, ya. pakai air wudhu gitu. Sama ya emang aura hati itu mencerminkan wajah mimik kita Kanjeng. Jadi Luar ketika kita biasa. kemarin-kemarin pas Ya, lagi ya, banyak ya, masalah ya, Kanjeng. ya, 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 ya. Jadi Luar saya biasa. melihat Bu Irma waktu saya kesini itu juga memang lagi sedih, jadi punya masalah pribadi. Tapi setelah saya habis COVID ini, mungkin semenjak COVID kita belum bisa ketemu ya. Iya Irma, betul. ya. Tapi memang perubahan banyak sekali terhadap Irma ini. Mungkin beliau masih muda, terus bisnisnya banyak sekali. Selain batik, selain kopi, itu ada luar biasa lagi koi. Jadi para peminat koi, Bu Irma ini Pecinta juga, koi ya, ya, penghobi jadi koi. koinya ini ada yang puluhan juta. Jadi sangat luar biasa, peminat koi bisa datang ke Identik ya, Identik Animal ke Semarang. Kemarin kita habis ngadain juga ya. Koiso dan itu langsung piala wali kota. Oh, Piala Kota Ya, Semarang. Semarang. Itu se-Nusantara dan judge-nya itu dari ya juri-jurinya itu dari penghobi koi sama jurinya itu emang juri profesional yang biasa untuk ngejuriin atau menilai koi-koinya. Terus kemarin kita juga ada koiso di Jakarta juga Kanjeng. Oh, iya, iya. Kerjasama sama teman-teman HIPMI sama penghobi koi Nusantara. Emang di era pandemi ini koi itu sangat-sangat membantu Kanjeng untuk ekonomi kreatifnya. Contoh kita dengan mengadakan koiso yang ada di Semarang kemarin last day itu impact-nya itu ada hampir 5.000 koi dan penghobi se-Indonesia. Bahkan ada yang dari Singapura datang juga. Iya betul. Dan dia impact-nya buat kota Semarang ini itu hotelnya penuh, makanan restoran UMKM kita laris manis. Jadi DPD daerahnya juga ikut naik juga secara tidak langsung seperti itu. Nggak dipanggil sama dia, nggak diundang. Oh iya, sekarang ngomong nih. Ya ini dia. Memang kita tahu bahwa saya tidak meragukan lagi terhadap Bu Irma ini. Saya melihat sendiri ikan koi. Nanti siapa yang masih penasaran, nanti kita buktikan bahwa ikan koi itu kolam, di sana kolam. Dan ada ikan koi apa itu kayak Jepang, apa itu? Tanjo namanya, Tanjo Kohaku. Ada pernah yang juara nggak ikan koinya Bu Irma? Iya, Young Champion, Kohaku. Iya, Kohaku, Soa, banyak yang juara. Ada juga untuk piala-piala yang di sana serta sertifikatnya Kanjeng. Nanti iya. Bisa dilihat kan nggak? Bisa. Kita melihat nanti sertifikat koi yang menjadi ikan favoritnya mungkin ya. Iya betul. Nah, Bu Irma, boleh nggak nanya-nanya nih? Boleh. Kira-kira ikan koi yang paling mahal itu di sini tuh berapa sih harganya sih? Ada yang 70 juta. Nah, ada yang 70 juta. Itu kira-kira kan ikan koi itu kan ada ukuran panjangnya itu. Iya, 70 juta. Iya, itu 90 sampai 1 meter sih Kanjeng. Oke. Kan ada indukan impor, kita impor dari Jepang. Ada yang lokal pun mahal karena emang dia kualitas gitu. Kalau saya lebih ke prefer untuk kombinasi Indonesia Jepang. Jadi dikawinkan, indukannya bisa
Jepangnya atau lakinya Waduh, bisa jadi saya ini Indonesia. rada curiga ini. Mau dikawinkan Indonesia Jepang. Gimana dengan Bu Irma dong? Tahu aja kan Jeng. Pilihannya ke orang Jepang juga nih. Ya kan? Bu Iya. Irma, selain ikan koi, Bu Oke. Irma kan bukan hanya ikan koi saja kan. Iya. Saya melihat juga Ibu Irma itu pengusaha batik. Saya juga melihat batik juga, ya memang batiknya Bu Irma ini saya lihat berkualitas. Ini mohon maaf dari kelas sedang-sedang sampai kelas atas-atas semua ada. Saya melihat sendiri bagaimana pelanggannya Bu Irma sangat luar biasa dan ramai, apalagi pelayanan Bu Irma ini cukup cukup smile lah, kita lihat cukup sangat nyaman terhadap para kliennya Bu Irma sendiri. Bu Irma, Iya. Bu Irma kan sosok masih muda, masih culun, ya, Masih culun masih guys. culun lagi, ya kan? Gimana Bu Irma Iya. itu kok punya kepikiran dari mana Bu Irma itu senang untuk menjadi pengusaha batik? Nah, itu dia Kanjeng. Saya paham betul siapa Kanjeng nih yang emang benar-benar pembela wanita yang rata-rata emang kliennya luar biasa sih. Artis-artis juga beliau yang nangani, kebetulan saya juga sama beliau kalau ada masalah-masalah langsung dieksekusi selesai ya kan. Masalah pribadi ini banyak. Jadi buka dong. Kanjeng. Boleh. Jadi gini Kanjeng, siapa lagi kalau bukan kita anak-anak muda Indonesia khususnya yang mau nguri-nguri budaya Indonesia atau heritage Indonesia, karena itu warisan ya. Namanya warisan kalau nggak dijaga kan akan ludes juga gitu kan di era zaman yang digital ini. Nah, dari situlah hati nuraninya Irma itu terbuka untuk bagaimana bisa semua adik-adik bahkan generasi milenial sekarang, generasi X ya, generasi sampai generasi nextnya itu bisa merasakan bagaimana sih dulu saya pernah membatik gitu. Oke. Terus selain itu juga sebenarnya kita bisnis ini tuh nggak hanya bisnis batik tuh nggak hanya profitable aja. Jadi lebih ke bagaimana untuk para pemuda ini bisa peduli atau bisa bangga akan memakai batik. Kan rata-rata mindset orang pakai batik itu kan kaku, kuno, tradisional, resmi aja, yang dipakai hanya untuk kondangan atau untuk resmi. Nah, inilah identik saya ciptakan biar bisa masuk ke generasi sekarang itu dengan hiruk pikuknya Jakarta seperti itu. Orang mau meeting kan dadak mau ganti baju dulu ke rumah kan susah kan ya Kanjeng. Seperti Kanjeng juga ketemu para ini, jadi bisa gimana saya memasukkan desain batik saya itu ke dunia fashion. Betul, memasukkan batik tulis itu ke dunia fashion. Lebih banyak batik tulis ya? Iya, saya lebih concern ke batik tulis. Nah, saya kan handmade, karena itu handmade heritage saya from dapat tahu Indonesia. juga di sini itu ya, saya tidak tahu, karena kalau kita melihat tempatnya usahanya batik Bu Irma ini kan di kawasan Gunung Pati, tapi di ujung, ya kan? Tetapi yang anehnya saya, di luar pemikiran saya, pelanggan beliau itu banyak pejabat juga yang datang. Apa pernah kan saya lihat kalau misalnya Pak Wali Kota, Pak Gubernur pernah datang sini juga kan? Iya betul, sudah. Yang berkualitas ya, luar biasa. Betul. Mungkin mudah-mudahan juga Bu Irma, mungkin Bu Irma, salah lagi Bu Irma, ya kan? Dalam hal ini memang kita mulai suatu perjuangan Bu Irma ini di dalam bagaimana mempromosikan batik kita, batik Indonesia sampai ke luar negeri. Apakah Bu Irma ini sudah mencoba atau menjual atau mencari pelanggan sampai ke luar negeri, marketnya? Sudah, kita sudah kirim ekspor. Kita sudah ikut fashion show di Paris, di New York, and then di Asia ya, banyak. Terus di London, di Inggris juga sudah. Jadi dan Bu itu Irma berangkat ke sana langsung atau bagaimana? Iya, berangkat ke sana langsung fashion show. After itu setelah fashion show kan kita lelang tuh baju-baju. Aku bisa extend sampai ke Madrid Spanyol. Jadi dari itu koper saya awalnya penuh, terus diganti pound sterling
saya keliling Eropa Oke, lagi. jadi inilah kita mendengar satu sentilan yang cukup menarik dari Bu Irma. Beliau mengatakan begitu gigihnya dia untuk meyakinkan dari luar negeri sampai dia mempromosikan batik kita Indonesia sampai ke luar negeri. Kita melihat tadi apa yang disampaikan, begitulah seorang pengusaha muda, cantik lagi, tapi sayang, ntar sayangnya apa? Gua ngomong ntar nanti itu nanti penutup ya. Iya, Nah, Bu Irma ini kita tahu sudah jadi pengusaha ikan koi. Tuh, hanya tuh, penghobi Kanjeng. bukan. Ya tahu juga kan ikan koinya cukup banyak sekali. Nanti ntar kolamnya kita lihat terus pengusaha batik. Sekarang usaha kopi lagi, yang ketiga nih usaha kopi beliau ini. Jadi memang kopinya cukup enak. Saya pernah beli sama Bu Irma, kopinya itu mana kayak gurih atau gimana gitu. Kok Specialty kepikiran, coffee, ya Bu Irma betul. itu ingin memproduksi kopi tapi menjual di tempat usaha batik sini. Gimana? Kok punya ide untuk membuka usaha? Jadi begini Kanjeng, selama ini aku apa namanya pribadi sama adik-adik karyawan tentunya mereka adalah buat sebenarnya tempat ini tuh buat lab anak-anak kuliah di sekitar kampus di sini kan banyak. Jadi sekaligus ilmunya bermanfaat buat berbagi ilmu manajemen bisnis, strategi bisnis dan yang lainnya tentunya. Nah itu saya kerjasama MOU sama Rektor, sama Universitas Negeri Semarang, sama MM Undip, sama Universitas Diponegoro. Barusan tadi ada tamu Usaha kopi ini Unisula. sampai ada MOU gitu. Ya, sebenarnya gini, impact dari usaha ini itu kan adalah membuka lapangan pekerjaan, Kanjeng. Nah, membuka lapangan pekerjaan, jadi mahasiswa itu selain kuliah dia bisa belajar langsung bekerja dan emang dia menghasilkan salary setiap every month-nya seperti itu. Bisa buat bantu uang jajannya lah, bayar kosnya atau apapun itu kan. Ini, oh ini teh ya. Oke, siap. Nah, selain itu juga kenapa saya buka kopi di Coba penasaran ya, ini bukan kaleng-kaleng ya. Berarti saya ingin mencoba kopinya. Mana tadi tukang kopinya? Ini. Iya. Tapi saya penasaran nih. Yang terkenal di sini kan identik kopi. Mana dari tadi saya minta kopi. Oh iya. Mas, ini ya ampun Mas. Oh. Aku nunggu kopinya dari kemarin loh. Ya ampun, kopinya baru datang, hitam manis. Waduh, luar biasa kopinya. Ini kopi apa namanya, Mas? Mas, kopi apa? Siapa yang buat? Bu Irma apa siapa ini buat? Yang buat ini baristanya Bu Irma. Saya juga bisa bikin kopi loh. Dengan adukannya. Nanti Bu Irma akan membuat kopi khusus untuk Kanjeng, ya kan? Nah, memang saya tadi sudah mencoba mencicipi tehnya. Saya ingin merasakan kopinya. Apakah kopinya semanis Bu Irma? Bu Irma. Kalau kopi mah pahit, gula manis Kanjeng. Ya kan? Apalagi ini kan kopi identik si manis Bu Irma. Cobain ya kita ngopi. Ngopi dulu ya, ngopi ya. Gila kopinya. Gila bener. Saya tidak bohong. Memang kopinya luar biasa. Buktikan datang ke sini. Kalau nggak enak, gua yang bayar. Mantap. Ya, kan? Mantap. Di Google aja, searching di Identix Coffee sampai kok nggak bakal nyasar Kanjeng. Oh gitu ya. Jadi ada pesanan online juga ya kopinya? Ada. Coba kita ada dulu, ada nggak di Shopee tuh? Yang mana kopinya? Coba dulu. Jadi bisa bikin kopi sendiri di rumah atau bisa nikmatin kopi, tapi paling enak emang ngopi di Gunung Pati, Kanjeng. Di sini suasananya pun dingin. Iya, sambil lihat koi-koi, ngopi. Di sini macam-macam ya, mau menggok. Ini tahu nggak? Mau menggok katanya. Ya, saya duduk di kami lagi berbicara ini padang kopi mini kecil. Jadi juga disiapin. Coba mana kopinya? Ini kopinya datang nih. Ini namanya kopi apa ini? Identik ya? Iya, kopi lanang. Mungkin Bu Irma bisa aku jelasin kopi lanang. Kopi lanang, ini robusta lanang, ini the best kopi yang ada di kebun kita Temanggung, namanya kopi lanang.
khasiat dari kopi lanang tuh untuk apa sih? Buat melek terutama. Wah, buat melek laki-laki gitu ya kira-kira. Nah, gitu. Jadi manfaatnya banyak buat kesehatan para pecinta kopi Indonesia, khususnya para kaum pria. Ngopi robusta lanang pasti beda sama arabica dan wajib dicoba biar tambah strong, tambah melek. Dan emang kenapa kita udah ikut specialty coffee, udah Association Specialty Coffee itu punya rasa yang unik, Ya, Kanjeng. memang saya merasakan luar biasa kopinya tidak seperti Ada- kopi-kopi biasa. Yang Iya, berbeda pasti beda. Nah, Wajib itu nyoba. ada kopi hitam. Mm-mm. Ini apa nih kok? Merahnya apa? Ini Beda. honey. Jadi ini kolaborasi yang pas. Ada robusta dicampur lanang gitu. dan arabica bukan. Jadi arabica honey ini di blend juga bisa. Ini tuh para penikmat kopi yang dia nggak suka terlalu asem, Oke. untuk khususnya arabica atau Ini bisa kalau asam bisa mengandung ini- mah ya. enggak juga kalau Enggak nggak juga pakai gula sebenarnya. Nah, arabica honey ini itu ada manisnya. Jadi ini ada manisnya. iya nggak terlalu asem untuk Lambung, ya? arabica betul. Kalau ini agak asam. Kalau ini sedikit. pahit. Oke. Iya. Nah, ini bagaimana Bu Irma bisa misalkan ada orang ingin membeli, caranya gimana nih? Iya Bisa langsung. datang langsung atau Boleh, gimana? datang langsung boleh, mau GoFood boleh, mau di Shopee boleh, di Marketplace, atau mau DM Instagramnya di Identik Coffee juga bisa. Kita ada di Jakarta, Oke. ada di Central Java, khususnya Oke. di Semarang, Oke. pusatnya, dan kita ada di Bali. Oh, di Bali Seperti juga. itu. Iya, Bu di Irma, Kuta pasti Seafood kan ya. Bu Irma tadi sudah banyak nih bercerita tentang manfaatnya kopi ya kan? Mm-mm. Kopi Glenci, Gunung Pati ya kan? Sudah cantik Bu Irma. Deh. Pasti deh orang lama-lama bertanya harganya berapa nih satu bungkus? Nah, Aduh. mahal apa enggak Langsung sih? dicek aja ke Shopee, nggak mahal, nggak sampai 50.000 karena Oh. ini panen sendiri, Oke. petik merah dari kebun sendiri dan kualitas tidak diragukan lagi, Oke. Kanjeng. Berarti Mm-mm. ini siapa yang mau beli terjangkau. Ya, Silakan. ketik Shopee, kita biasa belanja online, sekarang nggak perlu repot, tinggal duduk manis di rumah, Oke. kopi diantarkan. Oke. Atau bisa langsung ngopi bersama Bu Irma di Gunung Pati. Oke, keren. Nah, jadi gitu, Kanjeng. rekan-rekan mungkin yang melihat channel Identik TV ini, jika Anda ingin langsung ketemu Bu Irma, bersama-sama Bu Irma, minum secangkir kopi, silahkan datang ke Gunung Pati. Alamatnya dong. Alamatnya Identik Coffee, tinggal Google aja. Jalan Raya Muntal, Gang Durian 5, nomor 5A. Tentunya di Kota Semarang. Oke, jadi I love Kota Semarang. oke, luar Iya. biasa. Jadi kita melihat sendiri Bu Irma ini tadi ada beberapa usahanya, koi, batik, terus kopi. Sekarang nih Bu Irma, Iya. memang Bu Irma ini kan pengusaha muda. Jadi beliau ini seorang wanita yang cukup cukup disiplin, terus pekerja keras. Saya melihat sendiri tadi beliau sendiri itu memberi makan ikan koi sendiri. Stoknya itu lebih daripada Karena 10, koi pun perlu disayang, Kanjeng. koi Seperti itu. layaknya manusia. Kalau dia aku cuekin pasti dia sakit. Aku tinggal berapa bulan gitu, udah badannya kurus, Kangen ya? udah meriang-meriang. Sama seperti Wah, ini manusia. Staf-staf ini kalau yang tidak peduli dengan ikan koi kesayangan Bu Irma, bisa-bisa stafnya dipecat nanti ini. Oh, Ya kan? Luar biasa Bu Irma. iya. Mungkin kan saya tahu Bu Irma ini akan launching tour travel ya. Oh iya betul, Jadi, ini ada Kanjeng. lagi usahanya, tambah lagi tour travel. Besok ada lagi. Gimana tuh Bu Irma? Ini ada konvoy, ada kopi, ada batik. Tambah lagi ini akan launching tour travel. Iya. Gimana ceritanya? Jadi karena my hobby sebenarnya masing-masing poin bisnis yang saya ini kan nyambung. Oke. Jadi Kanjeng, jadi mulai dari batik itu kan bidang fashion yang sandang, pangan, papan kan yang Oke, pastinya. oke. Nah, dan jalan-jalan. Nah, iya. Jadi tagline kita itu everyday is holiday. Jadi Oke. setiap hari itu ya udah kita bekerja pun serasa Pokoknya holiday enjoy gitu, setiap enjoy hari, life, yes. Jadi gini, untuk fashion kan kita sudah bahas tadi batik, Ya. terus kopi. Jadi sebenarnya travel ini karena saya hobi. Semua bisnis saya itu berkaitan dengan hobi. Oke. Jadi dari hobi saya jadikan itu suatu hal yang membuat ada nilai value-nya. Contoh saya suka traveling, saya suka fashion show kemana-mana.
Jadi nanti akan supporting untuk batiknya. Jadi pakai travel sendiri, kita jalan-jalan Kapan healing. launchingnya itu kapan? Ini baru proses interior design, nunggu interior design. Ya kurang lebih nanti pas libur panjang sekolah, ini di November lah, November Desember. Jangan lupa ya, kalau launching Kanjeng diundang ya. Oh pasti Kanjeng. Saya welcome red carpet nanti di Luar biasa. iya di Jakarta Barat Oh, di Jakarta posisinya. Barat Iya. bukannya. Terus belum undang Andika Kangen Band nggak ini? Oh ya perlu buat nyanyi ya. Oke. Andika, kamu nih mau diundang sama Bu Irma Andika ya. Ya. Ya welcome nanti. Welcome ya. Jadi kita tahu memang Lagunya lagi viral ya Andika ya. Lagunya lagi viral tuh memang. Itu anakku satu juga itu lagi viral, dia meledak-ledak lagunya. Oke. Luar biasa Kanjeng. Kanjeng, sebelum melangkah ke situ itu kan emang setiap corporate core bisnis yang saya pegang itu tidak lepaskan dari hukum dan apa ya perlindungan segala macam untuk MOU segala macam. Nah inilah di sini saya butuh Kanjeng untuk kita saling bekerja sama di bidang hukum. Ya saya serahkan lah untuk pendampingan ya Kanjeng ya. Ya saya memang sebelum ini memang sudah diskusi sama Bu Irma bagaimana saya bisa membackup perusahaannya dari sisi hukum biar semua berjalan dengan tenang. Bu Irma selaku pemilik usaha ini memang tentu kami dari orang hukum, saya sendiri tentu dengan teman-teman tim nanti dia akan membackup lah Bu Irma, agar semua usahanya Bu Irma itu di rel yang benar. Jangan khawatir, Kanjeng tetap backup, jangan khawatir. Cuma Bu Irma, Bu Irma jadi kita sudah bicara nih tentang usaha Bu Irma yang sangat luar biasa, masih muda, masih gesit ya. Memang Bu Irma, bagaimana Bu Irma ini sebagai seorang ya sebagai katakan pengusaha sukses, bagaimana perannya Bu Irma ini? Ibu apa Mbak sih enaknya ya? Monggo silakan. Aku lagi Mbak Irma aja ya. Mbak Irma aja. Aduh, maaf ibu tadi bagi-bagi bapak enggak apa-apa. Mbak Irma. Jadi Mbak Irma, bagaimana Mbak Irma bisa memberi motivasi terhadap wanita agar mereka itu bisa berusaha mulai dari dini seperti Mbak Irma ini kan saya tahu mungkin Bu Irma ini berusaha dari dini dari masih muda sampai sekarang menuju kesuksesan. Apa pesan dan kesan Mbak Irma terhadap khususnya wanita biar mereka lebih maju? Ya, jadi selama ini selain saya jadi pengusaha juga saya sebagai Dudika itu pendampingan kayak SMK yang notabene itu nanti SMK itu langsung dirana untuk praktek kerja ya dari lulus SMK belum tentu mereka lanjut kuliah dan sebagainya. Dan di sini buat para kaum perempuan khususnya wanita, nah harus kita mandiri karena saya banyak belajar dari kejadian COVID ini, wabah penyakit ini dan sebagainya. Kita nggak bisa menggantungkan terhadap suami lagi, kita nggak bisa menggantungkan terhadap siapapun. Akan tetapi saya belajar budaya, memang saya Jawa, tulen banget. Saya dari Sentral Java dan saya dari kecil suka membaca buku psikolog. Dan sejarah itu sangat penting. Contoh saya suka bagaimana memandang wanita-wanita Indonesia yang hebat dan wanita Jepang yang begitu mandiri ketika ditinggal perang suaminya ataupun ditinggal suaminya nggak ada harus survive. Maka dari itu sebagai perempuan dan wanita Indonesia kita harus membantu perekonomian bangsa ini dengan cara kita tetap kreatif, tetap inovasi, tetap berkarya meskipun di rumah ngomong anak itu kenapa wanita harus pintar? Saya bilang karena yang akan mendidik putra-putra bangsa dan pemimpin-pemimpin bangsa ada seorang ibu, mother. Jadi perempuan tuh harus mau nggak mau harus pintar. Kerja keras juga ya? Kerja keras. Kalau sekarang sih kita milih kerja cerdas. Maksud dari kerja keras sendiri itu bukan kita harus pakai otot atau ini, tapi kita dengan era digital yang smart ini kita sudah nggak ada sekat-sekat atau batas-batas negara lagi untuk kita berekspresi dan untuk kita berinovasi, berkarya dan bisa jualan juga via online kita sambil ngomong apa. Nah itulah butuh kemandirian dan bisa memanfaatkan era digital yang luar biasa sekarang ini. Nah kita saya nih heran
dia Mbak Irma ini. Jadi dia bisa memberi motivasi terhadap wanita. Jadi harus mandiri tadi yang disampaikan, juga harus tegas, harus kerja keras. Nah, Mbak Irma, apa sih kunci? Saya mengatakan bahwa kesuksesan itu mulai sejak dini ataupun seterusnya ya. Apa sih, Mbak Irma ini kan masih muda, artinya saya tahu Mbak Irma itu orangnya cukup ramah, cukup baik ya. Saya tadi juga mencoba mewawancarai stafnya, beliau mengakui bahwa Mbak Irma ini adalah pekerja keras, ya orangnya tegas, terus orangnya itu juga mengayomi stafnya dan juga bijaksana. Jadi tadi ada pengakuan dari salah satu staf Mas Ulin tadi yang saya coba wawancarai seperti itu. Nah, mereka juga merasa nyaman terhadap Mbak Irma selaku pimpinan identik ini. Cuman yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana Mbak Irma bisa memberi motivasi terhadap wanita-wanita mungkin yang setelah lulus SMA ataupun setelah mereka itu selesai kuliah, sudah wisuda, mereka itu ingin berusaha apa sih? Seperti membuka lapangan. Motivasinya apa? Motivasinya dulu saya jadi saya masih ingat apa pesan dosen saya. Jadi mindset untuk lulus S1 itu kita bukan mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan. Oh, membuka lapangan pekerjaan. Iya, tapi sebelum membuka lapangan pekerjaan itu kan tidak mudah, hal yang sangat tidak mudah. Emang perlu juga kerja ikut orang lain atau di perusahaan yang lebih besar, dan itu dalam ini untuk belajar, untuk cari pengalaman seperti itu. Nah, fungsinya KKL, KKN, praktek kerja lapangan dan sebagainya itu dia mengobservasi, mengenali lingkungan. Lapangan untuk KKN, KKN enggak? Iya, sangat. Iya, kita udah kerja sama Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas gitu ya? Next ini mau Universitas Sultan Agung. Wah, ini sangat luar biasa. Saya kaget bahwa identik ini sudah membuat satu MOU agar antara identik dengan Universitas Undip, Universitas Semarang, Udayana Bali juga. Jadi mempersilahkan misalnya mahasiswa-mahasiswinya yang KKN di sini. Iya, betul sekali. Belajar berbisnis dan berusaha. Contoh juga ya terhadap yang lainnya, mungkin yang lain tidak ada, tetapi kan kita tahu di tempat Mbak Irma ini memang di Gunung Pati agak masuk ke dalam, tapi tidak ke dalam, ya kan? Tetapi itulah, kalau masakannya enak, rasa itu yang dicari, Kanjeng. Rasanya itu pun dicari orang ya. Iya. Bukan dekat tempat, jauh atau dekat, tetapi rasanya itu. Mbak Irma, saya ini bertanya Mbak Irma ini kan. Aduh. Saya tuh deg-degan kalau Kanjeng sudah mau bertanya gitu. Nang lampunya, Nang. Ya, saya harus bertanya nih sama Mbak Irma. Mbak Irma, Mbak Irma sudah punya pasangan atau belum sih? Aduh, pertanyaannya. Boleh jawab, boleh enggak nih? Ya kan? Ya tadi kan kita udah cerita-cerita. Oke, siap ya. Ya, jadi kalau ditanya masalah ini, saya udah punya putra ya, putra kelas 1, kelas 6 SD. Iya, masih kecil, kelas 6 SD. Yang kedua udah kuliah sebenarnya, putra sambung saya di Jakarta dia, betul. Cuman emang saya baru break sama mantan suami yang seperti itu, dan itu pun Kanjeng sebenarnya nggak perlu nanya, beliau juga sudah tahu duluan ya. Boleh jawab, boleh tidak kan? Oh iya. Mana tahu kan? Nggak apa-apa. Itulah yang membuat saya kuat, dan itulah yang membuat saya bangkit dari aku bilang kenapa perempuan tuh harus mandiri dan inovasi. Ya? Iya dong, harus tegas juga, because kita leader. Jadi kenapa karyawan ngerasa bahwa di sini nyaman, dia ngerasa diayomi, mungkin saya sosok seorang ibu ya. Selain sebagai leader di perusahaan identik corporation, saya juga menganggap anak-anak itu bukan karyawan atau bukan antara atasan dan bawahan, tapi gimana saya merangkul mereka sebagai anak didik saya. Selain anak didik itu juga mereka
seperti apa ya istilahnya, seperti anak saya sendiri yang emang harus dia dididik yang benar untuk bekal masa depannya gitu Wah, Kanjeng. ya, Mm. memang saya ini ya kadang-kadang mau wawancara ini Mbak Irma ini tercengang-cengang sendiri. Beliau ini karyawannya dianggap seperti bukan orang lain. Iya, Bisa seperti seperti family anak sendiri. sendiri ataupun adik sendiri. Ini sosok pemimpin, sosok wanita yang patut dicontoh dengan wanita-wanita lain. Jadi saya melihat dengan mata saya sendiri karena Mbak Irma ini memperlakukan stafnya tidak seperti orang lain, cukup ramah, menghargai, menghormati terhadap karyawannya, tidak ada jarak terhadap pemimpin dengan karyawan. Ini yang sangat sosok luar biasa, sangat yang memang ini mungkin nasihat daripada orang tuanya, mungkin itu yang dipegang oleh Mbak Irma. Ternyata saya lihat di sini karyawan-karyawannya cukup kompak dan solid, ya. Ini saya melihat sendiri loh, bukan saya ngarang, bukan saya cerita, karena saya merasakan sendiri, karena saya posisi saya sekarang ada di identik di Gunung Pati, Mbak Irma. Iya. Ini terakhir Mm. yang ingin saya pertanyakan ke